Kita lanjutkan, kalau tadi adalah Pak Muldoko yang melihat dari sisi besarnya, bagaimana gambaran negara melihat situasi saat ini dan perkembangan PJJ, sekarang kita turun kepada implementasinya dalam dunia pendidikan jarak jauh. Dan kami mengundang Bapaknya Universitas Terbuka, mengundang Bapak Rektor, Prof. Koja Darajat Embus PhD untuk menyampaikan paparannya, yang kali ini beliau mengambil Student Engagement in Online Learning. Monggo Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Mbak Dian yang telah menjadi moderator pada kesempatan KSF kali ini. Juga teman saya Pak Prof. Imam, Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, Direktur UT Jember. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita telah mendapatkan pencerahan dari Ketua IKUT Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, selaku Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dan sekaligus juga sebagai Ketua Umum IKUT. Juga yang saya hormati teman-teman para wakil rektor, pimpinan fakultas, ketua lembaga, kepala biro, para direktur, seluruh staf, pimpinan di berbagai level manajemen yang saya cintai dan saya banggakan. Juga terlebih utama lagi adalah para mahasiswa UT dimanapun Anda berada yang saya cintai dan saya banggakan. Ini adalah merupakan kesempatan yang paling baik untuk bertemu muka secara jarak jauh dengan teman-teman para mahasiswa. Juga seluruh peserta Knowledge Sharing Forum UT pada sedikit 7 yang ikut bersama-sama pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini saya telah bersepakat dengan Prof. Imam supaya kami berdua tidak tubrukan dalam pembahasan terkait dengan student engagement. Maka kami melihatnya harus dari dua sisi. Yang pertama adalah terkait dengan konseptual dan theoretical background-nya, gitu kan, bagaimana pendapat para ahli, para scholar terkait dengan pentingnya student engagement untuk mendukung kesuksesan belajarnya, dan apa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita secara teoritis gitu supaya nanti ini bisa dijadikan sebagai rujukan oleh teman-teman para tutor pengurus di lapangan dalam mengoptimalkan student engagement atau keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita akan melihat, saya akan berusaha melihatnya dari sisi itu ya, theoretical and conceptual background-nya. Nah, nanti sementara Prof. Iman akan lebih banyak membahas dari sisi bagaimana konseptual dan theoretical background itu bisa bekerja di lapangan, bagaimana itu diimplementasikan oleh kita, oleh para tutor, fasilitator, supervisor, instruktur, sebagainya di lapangan yang memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran mahasiswa. Baik, mohon perkenan kawan-kawan, saya akan share PowerPoint. Pada sesi ini saya akan fokus pada revisiting theoretical and conceptual background of student engagement in online learning. Teman-teman, ketika kita akan mencoba melihat ke belakang, melihat teori-teori yang dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang dalam penyelenggaraan best practice pendidikan jarak jauh, maka di pendidikan jarak jauh banyak para ahli, tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 saja yang mungkin juga sudah familiar, kawan-kawan tahu. Yang pertama ada Charles Wedemeyer, ini perokok sama seperti saya, seorang perokok, ini pakai parudan.
dia melahirkan sebuah teori autonomous and independent learning theory dalam pendidikan jarak jauh. Dia menyampaikan bahwa the soul of distance education is student independence. Makanya dia melahirkan teori independent learning ini. The adoption of technology as a way to implement that independence. Jadi menurut dia keterlibatan teknologi dari mulai sederhana sampai dengan yang advance pada saat ini semata-mata itu dibutuhkan untuk membantu mengembangkan prinsip kemandirian mahasiswa dalam belajar. Nah itu nanti isi-isi atau pokok-pokok pikiran itu bagaimana diterjemahkan dalam teori yang lebih rinci. Nanti saya akan kupas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah Borzoi Hollenbach. Dia melahirkan sebuah teori yang disebut sebagai guided didactic conversation. Ini teori awalnya, teori awal guided didactic conversation, di mana intinya menurut dia bahwa conversation itu adalah merupakan suatu yang yang paling pokok, paling utama dalam proses pembelajaran. Conversation is customary in learning. Conversation is customary in learning. Nah, dari dia juga disampaikan bahwa ada dalam melakukan conversation itu bisa dilakukan berbagai cara. Nah, salah satu caranya adalah one-way traffic communications yang dijembatani melalui yang kita sebut sebagai modul atau pre-produced course material. Nah, ini course material itu adalah bahan ajar self-content yang dikembangkan untuk terjadinya one-way traffic communication antara mahasiswa dengan materi atau learning material yang harus dia pelajari. Nah, berikutnya ada juga cara yang kedua, two-way traffic communications. Ini adalah yang real komunikasi antara mahasiswa dengan pihak fasilitator institusi yang menjembatani. Nah, di sini pihak yang menjadi ini bisa tutor, bisa fasilitator, bisa instruktur, supervisor yang terlibat memberikan bantuan belajar pada mahasiswa. Nah, karena dia itu kan bukan seorang English native speaker. Nah, akhirnya dia merevisi yang dia sebut sebagai guided didactic conversation ini mendapatkan saran dan masukan dari orang-orang native English speaker yang mengatakan bahwa dalam kata atau konsep didaktik ini katanya tidak terlalu pas dengan teorinya. Kenapa tidak pas? Karena di dalam guide didaktik ini yang didaktik itu guru itu porsinya lebih besar, lebih ke teacher centered oriented. Nah, sementara gitu kan dia itu lebih ke siswanya. Jadi kemudian dia rubah, dia ganti gitu nama teorinya menjadi teaching learning conversations gitu. Tapi oleh Desmond Keegan itu dikategorikan disebut secara umum teorinya sebagai interaction and communication theory. Nah, di dalamnya ada Borzoi Hollenbach, ada Sir John Daniel, ada John Matt dan lain-lain. Nah, ini termasuk golongan yang dikategorikan oleh Desmond Keegan sebagai interaction and communication theory. Nah, berikutnya ada juga di sini Michael Moore. Michael Moore itu sebenarnya mahasiswanya Charles W.D. Mayer, mahasiswanya di Wisconsin University. Dia merupakan mahasiswanya dan yang sama-sama melahirkan autonomous and independent learning theory. Tapi kemudian oleh Michael Moore dikembangkan sehingga dia mengembangkan teorinya yang berikutnya yang disebut atau dikenal dengan istilah transactional distance. Nah, di sini dia juga menekankan pentingnya conversations, dialog. Di samping ada dua komponen lainnya, ada otonomi, ada structure. Jadi ketiga tokoh ini termasuk yang keempat nih Sir John Daniel yang pernah juga berkunjung ke UT, dia juga dikelompokkan sebagai pelopor tokoh-tokoh interaction communication theory. Dia menyampaikan bahwa interaction with other students and teacher is essential for successful distance education program. Nah, orang tokoh-tokoh ini sangat mengedepankan pentingnya interaksi komunikasi antara mahasiswa dengan tutor, dengan mahasiswa lainnya. Jadi ketika kita bicara student engagement, menurut ini artinya apa? Kita harus memelihara komunikasi dan interaksi. Harus memelihara komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa kita. Jangan sampai mahasiswa kita hanya diberi tugas, ditinggalkan, tugasnya nanti oleh kita misalnya diperiksa dan diberi nilai tanpa ada juga feedback yang lainnya. Nah, itu
Artinya kalau begitu tidak terjadi interaksi dan komunikasi itu. Nah, jadi ketika kita sebagai tutor misalnya kayak kemarin yang kita lewati, sedih sekali ketika kita melihat kenyataan di tempat kita sendiri, bukan di tempat orang lain atau bukan tutor-tutor yang kita tutor-tutor yang kita hire dari perguruan tinggi lain juga banyak itu. Tapi ternyata teman-teman kita juga banyak yang masih terkendala, tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswanya. Itu kelihatan dari hitnya yang masih rendah. Hitnya masih rendah. Kalau kita perhatikan data yang dikeluarkan oleh PBB, Pusat Bantuan Belajar, tempatnya Pak Agung di PBB, itu banyak sekali dosen-dosen atau tutor yang hitnya itu masih rendah. Artinya apa? Mengakses layanan tutoran online itu masih sangat jarang. Bisa jadi ada mahasiswa yang posting di sana tapi tidak diberikan respon. Atau juga bisa diberikan respon tetapi misalkan membutuhkan waktu yang lama, bisa 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, bahkan bisa lebih dari waktu itu gitu kan, tidak secepatnya. Dan tentu ini sangat mencederai gitu kan semangat kita untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa sebagai stakeholder utama kita. Nah, padahal rujukan kita, siapapun ahlinya pendidikan jarak jauh itu selalu mementingkan adanya interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa. Itu ya. Nah, ini harusnya dijadikan sebagai acuan cara kita bekerja, bagaimana kita harus menjalin erat hubungan komunikasi dengan mahasiswa secara profesional. Nah, kalau saya mengumpulkan tokoh-tokoh ini, apakah Charles W.D. Meyer, Barzo Halembeh, Michael Moore, Jonel, ini orang-orang tokoh-tokoh klasik pendidikan jarak jauh, Pak. Jadi kalau misalnya hadisnya soheh, pendapat-pendapat mereka soheh gitu kan intinya. Nah, mudah-mudahan pendapat yang soheh itu juga bisa diimplementasikan oleh teman-teman bagaimana kita ke depan bisa membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan mahasiswa kita supaya mereka keterlibatannya dalam proses belajarnya semakin optimal. Jadi student engagement-nya semakin optimal, semakin bagus. Kalau mereka tidak diajak untuk berkomunikasi, berinteraksi, hampir dipastikan mereka akan demotivasi dan meninggalkan layanan bantuan belajarnya. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Kenapa kita harus melihat teori? Apakah memang teori itu penting gitu kan? Ada beberapa tokoh yang berpendapat, ini juga tokoh pendidikan jarak jauh, ada Otto Peters gitu kan. Saya pernah berkunjung ke Jerman, dia di Jerman di Universität. Menurut Otto Peters yang melahirkan teori industrialist of teaching in distance education. Ini Otto Peters, juga tokoh klasik pendidikan jarak jauh. Menurut Peters, theories in distance education have an impact on how distant teaching universities must be managed and confirmed. Jadi menurut dia teori itu, teori pendidikan jarak jauh gitu kan, akan memberikan gambaran kepada para pelaku di pendidikan jarak jauh di seperti di UT misalnya gitu, bagaimana institusi mesti dikelola gitu sedemikian rupa dengan merujuk kepada teori-teori yang sudah dibangun oleh para ahli. Jadi artinya apa? Di sini teori ini atau konsep itu akan memberikan acuan rujukan kepada kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan tinggi jarak jauh, bagaimana layaknya institusi ini dikelola. Gitu ya. Nah, tokoh yang lain seperti Randy Garrison ini dari Kanada. Randy Garrison juga menyampaikan yang sama. Theoretical dimension will help to interpret and shape practice. Jadi seperti misalnya best practice atau praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kita di pendidikan jarak jauh juga akan diberikan ilham, disupport gitu kan, diberikan arah dan gerak oleh theoretical dimension gitu ya. Jadi sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang mengabdikan diri di PTJJ untuk juga memahami teori dan konsep pendidikan jarak jauh supaya kita punya acuan, punya rujukan ketika kita menulis, ketika mengungkapkan gagasan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, hanya saya berkesimpulan di sini bahwa theories in distance education may help to sketch out or point to good practice of distance education.
It points toward a rough consensus as to what quality of learning in the distant higher education. Saya berani mengambil soal itu, saya juga pasti mendapat dukungan dari kawan-kawan. Memang penting bagi kita gitu kan untuk memahami teori dan konsep agar kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan dalam peran kita masing-masing. Rektor, wakil rektor, dekan, direktur UPBJJ gitu ya. Terus seluruh pimpinan di berbagai level manajemen, termasuk staf, dosen, administrasi, karyawan biasa, keamanan, office boy, sebagainya. Kita hanya berbeda peran saja, tapi kita sama gitu kan, sama-sama membangun image institusi ini bagaimana supaya institusi kita dipersepsikan baik oleh orang lain. Tentunya dalam hal ini kita diberikan rujukan oleh teori-teori yang dibangun oleh para ahli. Nah, Randy Garrison kan terakhir dia menciptakan model untuk pendidikan jarak jauh, terutama online learning. Kalau teman-teman sering membaca Community of Inquiry atau COI, Community of Inquiry adalah teori atau model tersebut lahir dari pemikiran Randy Garrison dan kawan-kawan di Kanada. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ini Hollenbach Interaction and Communication Theory. Ini yang mengatakan Interaction and Communication Theory itu sebenarnya bukan Hollenbach sendiri, karena Hollenbach sendiri tadi mengatakan teorinya seperti itu ya, guided direct interaction, teaching learning comparison. Ini adalah menurut perspektifnya Desmond Keegan. Hollenbach teaching learning comparison address the value of interaction and communication that are regarded as crucial component in student engagement. Jadi teman-teman semua, hal yang paling penting dalam keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran itu adalah karena adanya unsur interaksi dan komunikasi. Oleh karena itu, maka ketika kita terlibat dalam proses pembelajaran, baik itu tutorial tatap muka maupun tutorial online, kita harus membangun interaksi dan komunikasi dengan mereka. Secara kelompok, secara personal, itu memungkinkan personal approach itu sangat diharapkan dalam konteks jarak jauh. Jadi walaupun jarak secara geografis berjauhan, tetapi personal approach sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan atau beragam media itu. Nah itu, dan itu memang sangat disarankan oleh para ahli untuk kita sebagai orang-orang yang mendedikasikan dengan jarak jauh untuk membangun komunikasi dan interaksi tersebut. Helping student to learn is any educator most important task. Nah, diharapkan dengan adanya komunikasi dan interaksi tersebut, maka ini akan membantu para mahasiswa kita untuk belajar, akan membantu mereka untuk termotivasi belajar. Nah, ini komunikasinya seperti di sini, misalnya bisa melibatkan berbagai media, gitu kan? Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan iPad, menggunakan desktop dan sebagainya. Ini media yang bisa digunakan dalam konteks jarak jauh, gitu. Ini tentu media yang lebih advance. Bahan ajar printed learning material dalam bentuk modul juga itu merupakan media teknologi yang sederhana gitu kan, yang tercetak. Kita juga memanfaatkan yang lain seperti misalnya yang tersiar melalui siaran TV, UT TV, UT radio gitu. Itu kita lakukan. Nah, diharapkan dengan cara-cara seperti itu, maka diharapkan mahasiswa kita akan termotivasi untuk belajar secara optimal. Saya banyak mengambil pemikiran Hollenbach, Interaction and Communication Theory. Nah, di mana menurut pengamatan kita, teori yang atau konsep-konsep pemikiran yang dilahirkan oleh Hollenbach itu sangat penting untuk kita pahami dan kita praktekkan. Teaching learning conversation is essential to fill the distance between the teacher and the learners, to facilitate learning process. Nah, ini ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa teaching learning conversation itu interaksi, percakapan gitu kan, percakapan baik secara jarak jauh gitu ataupun percakapan yang terjadi di tempat-tempat tutorial tatap muka itu sangat penting, sangat esensial gitu kan untuk mengisi distance jarak antara mahasiswa dengan kita. Nah, kemarin terselenggara seperti kegiatan-kegiatan webinar atau to web gitu ya. Itu menurut saya luar biasa. Itu bisa mengisi distance itu kan, jarak antara mahasiswa dengan para tutor. Dan ini yang memfasilitasi kegiatan belajar.
one-way traffic melalui self-instructional learning material atau modul, atau juga two-way traffic communications in the form of non-contagious communication using different media and face-to-face sessions. Nah, kan sekarang kita seperti kemarin teman-teman ramai ribut melibatkan kegiatan-kegiatan to web, atau juga kita suka melaksanakan video conference. Nah, platform yang kita gunakan, saya kira Microsoft Teams sudah cukup baik dan mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan supaya lebih banyak lagi yang terlibat, termasuk juga tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko bahwa sudah ada dari pemerintah untuk membangun BTS daerah terpencil. Nah, itu sangat bagus. Termasuk kita juga sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden di daerah-daerah kabupaten-kabupaten mana saja yang selama ini sambungan atau akses poinnya, jaringannya masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Di kabupaten-kabupaten itu sudah serahkan, mudah-mudahan nanti BTS bisa dibangun di daerah tersebut. Teaching language ini merupakan butir-butir pemikiran dari para ahli tentang pentingnya interaksi dan komunikasi. Nah, ini adalah contoh komunikasi yang kita bangun secara jarak jauh melalui virtual meeting gitu ya. Ini sangat penting. Feeling of personal relation between the learning and teaching parties promote study pleasure and motivation. Ini adalah 6 postulat dari teorinya Hollenberg. 6 postulat utama yang mendasari lahirnya teori teaching learning conversation atau guided didactic interaction. Postulat yang pertama adalah feeling of personal relation. Jadi ketika mahasiswa punya feeling, merasa ada hubungan yang dekat dengan tutornya baik hubungannya dengan dia, maka motivasinya itu akan terbangun, sehingga di sini promote study gitu. Jadi mereka akan bergairah untuk mengikuti belajar. Juga pleasure and motivation. Jadi sangat penting bagi teman-teman menumbuhkan feeling of personal relation di mahasiswa. Prof, yang berikut, Prof, waktunya 2 menit lagi ya, Prof. Maaf, Prof. Oh, 2 menit lagi. Ini masih banyak kalau gitu. Ini tapi teman-teman mudah-mudahan bisa nanti saya share teman-teman ini bahannya. Ini sebagai pegangan bagi kita gitu ya, untuk teman-teman nanti mudah-mudahan bisa dipelajari bersama. Ini dari Urs Hollenberg. Dia mengatakan, I assume that if a distance study course constantly represent a communication process that is felt to have the character of conversation, then the student will be more motivated and more successful. Ini butir-butir pemikiran dari Hollenberg. Teman-teman, nah ini dari Charles Wedemeyer yang melahirkan teori autonomous independent learning theory. Wedemeyer believe the key to success of distance education was to the development of relationship between student and teacher. Sama, pemikirannya sama. Teman-teman, karena waktunya sangat terbatas, mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi. Tapi ini berbagai contoh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan student engagement. Ada stimulate attention, motivate student learning, guide and structure learning, provide additional and appropriate learning material, facilitate retention, have a sense of humor. Humor juga penting, teman-teman. Kita jangan terlalu kaku. Kadang-kadang kalau kita terlalu kaku, tidak ada humornya, kering gitu dalam proses pembelajaran. Harus itu, Pak. Itu sangat bagus, humor itu sangat membantu supaya pikiran kita tetap tenang, rileks gitu, dan pelajaran juga masuk. Waktunya sangat terbatas, jadi kita lewat-lewat saja. Mungkin kita ke bagian akhir. Nah, ini juga 6 habit of highly effective tutor. Ini sangat penting teman-teman yang bagian proaktif, assess the learner academic strength and weaknesses, develop working relationship with the learners, model appropriate learning behavior, match tutoring style with the learner's learning style. Yang penting and communicate effectively. Jadi keterampilan berkomunikasi juga sangat baik, sangat bagus untuk dimiliki oleh kawan-kawan supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa kita. Saya kira itu Mbak Dian secara ringkasnya, dan saya menunggu perkembangan diskusi di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Makin kesini sebenarnya makin menarik karena core-nya di situ. Tapi maaf ya Prof ya, karena waktunya terbatas jadi terpaksa kami
putus. Tapi intinya adalah yang paling penting bahwa beliau menyampaikan ada perspektif untuk jarak jauh, pendidikan pembelajaran jarak jauh, ada independent learning, kemudian daya di conversation, di sini ada real communication, transactional distance, dialog, dan ada interaksi dan komunikasi. Nah, karena saya orang komunikasi, saya menyimpulkan cuma satu, Prof. Bahwa proses pembelajaran itu harus hidup, dan karena komunikasi adalah darahnya PJJ, gitu ya, Pak. Prof. Itu orang komunikasi yang bilang, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, selanjutnya sebelum saya menginjak pada pembicara terakhir, ketiga, kami mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu peserta webinar ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan melalui chat room atau feature My Question dengan cara klik feature Q&A di sebelah kanan atas. Jangan lupa menuliskan nama, institusi, pertanyaan, dan narasumber. Kepada siapa pertanyaan ditujukan. Nanti akan kami lanjutkan dengan pembicara ketiga, kemudian baru kita buka, kita bacakan, kita pilih beberapa pertanyaan.